Assalamualaikum anak-anak. Bersama Ibu Nur Syifa, kali ini kita akan mempelajari tentang keliling lingkaran. Sebelumnya, anak-anak pasti sudah mengetahui apa itu lingkaran, diameter, jari-jari, keliling, luas, dan sebagainya. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari lingkaran itu apa? Nah, baik. Pengertian lingkaran yaitu lingkaran adalah titik-titik pada suatu bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Gimana ya maksudnya? Nah, anak-anak, mari kita coba buktikan menggambar lingkaran berdasarkan pengertian yang sudah Ibu jelaskan barusan. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah lidi. Lidi ini nantinya dipakai sebagai jari-jari. Tetapi sebelumnya kita harus mengukur terlebih dahulu panjang dari lidi ini. Nah, Ibu akan mengukurnya menggunakan penggaris ya. Ibu akan ukur. Nah, anak-anak dapat lihat bahwa lidi ini panjangnya 7 cm. Setelah kita mengukur panjang lidi ini, kita akan mencoba mempraktekkan pengertian dari lingkaran, yaitu titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Maksud dari suatu titik tertentu yaitu titik pusat. Kita akan mencoba menggambar titik pusatnya di sini ya. Nah, kemudian kita akan menaruh lidi ini, sisi lidi ini pada titik pusat. Kemudian kita akan menggambar titik pada sisi satunya. Kita akan geser. Kita gambar lagi titik. Nah, sisi lidi pada titik pusat ini tidak boleh bergeser ya anak-anak, harus tetap sama. Nah, sudah hampir membentuk ya. Nah, dapat anak-anak lihat bahwa dari pengertian lingkaran yaitu titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik pusat, membentuk sebuah lingkaran. Setelah anak-anak mengetahui maksud dari pengertian lingkaran, coba temukan perbedaan dari dua gambar berikut ini. Ada yang tahu perbedaannya apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Pada gambar A terdapat garis yang membagi pizza menjadi bagian yang sama. Garis ini dinamakan diameter. Lalu, pada gambar B terdapat garis setengahnya dari pizza yang ada pada gambar A. Nah, garis ini dinamakan jari-jari. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara diameter dan jari-jari? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah membuatkan lingkaran A dan lingkaran B. Nah, lingkaran A terdapat garis lurus yaitu yang disebut dengan diameter. Dan pada lingkaran B terdapat jari-jari. Lalu, hubungan antara diameter dan jari-jari itu apa ya? Mari Ibu jelaskan. Nah, pada gambar A terdapat D sama dengan 2 kali R. Nah, maksud dari 2 kali R itu sama dengan 2D sama dengan 2 kali R itu apa ya? Nah, maksud dari D sama dengan 2 kali R adalah diameter nilainya sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, maksudnya bagaimana ya? Perhatikan pada gambar A, pada lingkaran A. Di sini terdapat garis lurus, ya, yang dinamakan diameter. Nah, jika garis lurus ini setengah dibagi dua, yaitu ada setengah garis, ya, disebut dengan jari-jari, dan garis setengahnya lagi disebut dengan jari-jari. Jika jari-jari, nah, disebut dengan jari-jari. Nah, jika jari-jari ini memiliki nilai 4 cm, nah, maka jari-jari yang ini pun memiliki nilai 4 cm.
Nah, jika kita ingin mengetahui nilai dari diameter, kita tambahkan 4 cm ditambah 4 cm. 4 ditambah 4 yaitu 8 cm. Jadi, nilai dari diameter ini adalah 8 cm. Nah, anak-anak, misal jari-jari sama dengan 7 cm. Nah, maksud dari D sama dengan 2 kali R ini yaitu untuk lebih mempercepat dalam menghitung diameter. Kita menggunakan D sama dengan 2 kali R. R itu adalah lambang dari jari-jari ya anak-anak. Anak-anak pastinya sudah mengetahui di penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian D diameter sama dengan 2 kali jari-jarinya sudah diketahui yaitu 7. Nah, D sama dengan 2 dikali 7 14 cm. Jadi diameter dari lingkaran tersebut adalah 14 cm. Nah, anak-anak, kemudian pada gambar B terdapat R sama dengan D dibagi 2. Mengapa demikian? Nah, jadi jari-jari nilainya sama dengan diameter dibagi 2. Nah, perhatikan pada gambar B berikut ini ya. Nah, pada gambar B ini terdapat setengah garis yaitu jari-jari. Nah, kemudian ibu akan tambahkan garis lagi. Garis putus-putus ya, agar bisa membentuk sebuah diameter. Nah, jika garis dari ujung ke ujung ini berarti dinamakan dengan diameter. Nah, jika yang diketahui nilainya adalah diameter, bisa diketahui 8 cm. Nah, kita ingin mencari jari-jarinya berapa. Nah, karena di sini terdapat setengah garis dan di sini setengah garis, berarti garis keseluruhan ini adalah nilainya 8 cm. Kemudian garis ini dibagi 2, berarti nilainya jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Jadi nilai dari jari-jari adalah 4 cm. Ibu beri contoh. Diketahui diameter sama dengan 12 cm. Nah, dengan R sama dengan D bagi 2 mempermudah kita dalam menemukan nilai jari-jari. R sama dengan D dibagi 2. Berarti jari-jari sama dengan D-nya sudah diketahui ya, yaitu 12 dan kemudian dibagi dengan 2. Berarti jari-jari sama dengan 6 cm. Jadi jari-jari dari lingkaran adalah 6 cm. Nah, anak-anak sudah paham ya? Berarti hubungan antara diameter dan jari-jari yaitu nilainya sama. Antara diameter berarti nilainya 2 kali jari-jari. Nah, dan jari-jari nilainya adalah diameter dibagi 2. Nah, anak-anak, perhatikan pengamatan 1 berikut ini. Simbol K adalah panjang keliling lingkaran.
D adalah panjang diameter lingkaran. Dan E yang sudah anak-anak ketahui adalah jari-jari lingkaran. Nah, perhatikan ya anak-anak, sekarang Ibu akan mencoba membuat lingkaran menggunakan alat ini. Alat ini dinamakan jangka. Jangka biasanya digunakan untuk membuat lingkaran agar lebih mudah. Nah, Ibu akan membuat lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Sebelumnya kita akan mengukur jarak jangkanya terlebih dahulu ya. Nah, Ibu akan menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Kita ukur ujung jangka yang satu dengan ujung jangka yang lainnya. Nah, anak-anak dapat lihat bahwa jarak ujung jangka dan ujung jangka yang satunya lagi panjangnya adalah 7 cm. Nah, jarak ini akan dipakai sebagai jari-jari lingkaran. Nah, kita tancapkan. Kemudian kita buat sebuah lingkaran. Ibu akan beri tanda titik ini yang merupakan titik pusat, dan Ibu akan membuat garis dari titik pusat ke titik yang satunya lagi. Nah, anak-anak dapat lihat garis ini merupakan jari-jari, dan diketahui bahwa jari-jarinya adalah 7 cm. Dan Ibu akan mengukur keliling lingkaran ini. Ibu akan mengukur keliling lingkaran menggunakan kabel. Kita ukur ya. Ibu beri selotip agar lebih rapi. Sudah dapat terlihat ya. Anak-anak bisa mengukur lingkaran menggunakan benang ataupun benda-benda yang lainnya. Nah, pas ya anak-anak, panjang kabel ini pas dengan lingkaran. Kemudian setelah terlihat bahwa kabel ini pas dengan lingkaran, anak-anak sekarang kita akan mencoba mengukur kabel yang sudah digunakan untuk mengukur lingkaran menggunakan penggaris ya. Anak-anak juga bisa menggunakan meteran untuk mengukurnya. Nah, dapat dilihat 30, kita beri tanda ya. Kemudian kita ukur lagi. Nah, 14 cm. Berarti 30 cm ditambah dengan 14 mm yaitu 44 cm. Jadi keliling dari lingkaran ini adalah 44 cm. Nah, kemudian anak-anak, di sini Ibu mempunyai lingkaran dengan jari-jari 3,5 cm. Nah, seperti gambar ini ya, Ibu sudah mengukurnya dengan jangka. Kemudian, seperti lingkaran yang tadi, kita akan mencari diameternya. Nah, sama dengan, kita akan menggunakan dengan D sama dengan 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Diameter sama dengan 2 dikali 3,5. Berarti diameternya 2 dikali 3,5 yaitu 7 cm. Nah, kemudian setelah diameternya diketahui, kita akan menghitung keliling lingkaran. Nah, seperti hal yang sama, Ibu akan mengukurnya menggunakan kabel.
anak-anak lihat, kita akan coba tandai di sini ya. Nah, kita akan coba ukur lagi ya. Dari 0. Nah, anak-anak dapat lihat bahwa ukuran panjang dari kabel ini atau keliling dari lingkarannya adalah 22 cm. 22 cm. Sehingga dapat diketahui lingkaran satu jari-jarinya adalah 7 cm, diameternya 14 cm, dan kelilingnya adalah 44 cm. Pada lingkaran kedua diketahui jari-jarinya 3,5 cm, diameternya 7 cm, kelilingnya 22 cm. Maka perbandingan antara keliling pada lingkaran 1 dan keliling pada diameter pada lingkaran 1 hasilnya adalah 44/14. 44 ini adalah keliling dan 14 adalah diameternya. Sedangkan pada perbandingan pada lingkaran 2, keliling 2 pada lingkaran kedua berbanding diameter dan lingkaran kedua, hasilnya yaitu 22/7. 22 ini adalah keliling dan 7 merupakan diameternya. Nah, dari 44/7, jadi 44 dibagi 14 yaitu 3,14285,714. Dan nilai dari 22/7 pun sama, yaitu 3,14285,714. Anak, ibu juga membuat lingkaran ketiga dan lingkaran keempat. Nah, pada lingkaran ketiga, jari-jari yang dimiliki yaitu 21 cm, diameternya 42 cm. Kemudian setelah diukur dengan kabel, kelilingnya yaitu 132 cm. Nah, kemudian pada lingkaran keempat memiliki jari-jari 5 cm, diameternya itu 10 cm, dan kelilingnya itu 31,4 cm. Nah, perbandingan dari lingkaran ketiga itu keliling dan diameternya itu 132/42. Dan perbandingan pada lingkaran keempat itu 31,4/10. Nah, hasil dari 132/42 sama dengan 3,14285,714 sama dengan lingkaran ke-1 dan kedua. Nah, kemudian pada perbandingan lingkaran keempat terdapat 31,4/10 yang hasilnya itu 3,14. Nah, anak-anak, hasil perbandingan dari keempat lingkaran itu yaitu lingkaran ke-1 44/14 menghasilkan 3,14285,714. Nah, lingkaran kedua yaitu 22/7 menghasilkan hasil yang sama. Kemudian lingkaran yang ketiga 132/42 hasilnya itu 3,14 dan seterusnya. Kemudian pada lingkaran keempat itu 31,4/10 hasilnya 3,14. Nah, dapat diperhatikan anak-anak bahwa dari hasil keempat lingkaran ini perbandingan antara keliling dan diameternya menghasilkan hasil yang sama, yaitu 3,14. Anak-anak, perbandingan antara keliling dan diameter inilah dinamakan dengan konstanta. Nah, konstanta ini biasa disebut dengan Q. Nah, anak-anak, ketika kita mengerjakan sebuah soal dan diameternya merupakan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Sedangkan jika diameternya bukan merupakan kelipatan 7,
maka pi yang digunakan yaitu 3,14. Nah, anak-anak, berdasarkan pengamatan tadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan keliling lingkaran dan diameter lingkaran adalah K per D sama dengan 22 per 7 sama dengan 3,14. Nilai K per 7 disebut dengan konstanta atau disebut juga dengan pi. Kemudian, jadi nilai pi sama dengan 22 per 7 atau 3,14. Nah, anak-anak, jika ada soal lingkaran dengan diameter kelipatan 7 seperti 7, 14, 21, 28, dan seterusnya, maka menggunakan pi sama dengan 22 per 7. Kemudian, jika ada soal yang diameternya selain kelipatan 7 seperti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya, maka menggunakan pi sama dengan 3,14. Nah, anak-anak, setelah mengetahui apa itu pi, kemudian hubungan antara jari-jari dan diameter, maka untuk mencari keliling lingkaran menggunakan K sama dengan pi kali D, atau juga dengan K sama dengan pi kali 2R. Nah, anak-anak, setelah kita memahami materi yang sudah dijelaskan tadi mengenai keliling lingkaran, mari kita mencoba mengerjakan soal. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah soal. Kita baca sama-sama ya. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 12 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, mari kita coba jawab ya anak-anak, cara bersama-sama. Yang pertama yaitu, nah, diketahui yaitu jari-jari lingkaran tersebut adalah 12 cm. Nah, kemudian kita tulis terlebih dahulu rumus dari keliling lingkaran, yaitu K sama dengan pi kali D. Kemudian karena diketahuinya jari-jari, berarti kita pun harus mencari nilai dari diameter. Rumus mencari diameter sama dengan D sama dengan 2 kali E. Nah, kemudian setelah diketahui, apa yang ditanyakannya anak-anak? Iya, betul. Yang ditanyakannya itu keliling lingkaran. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Yang pertama, kita harus mencari dulu diameternya. Karena pada rumus keliling, mencari keliling, yaitu K sama dengan pi kali diameter. Kita tulis terlebih dahulu, D sama dengan 2 kali jari-jari, yaitu R. Nah, berarti D sama dengan 2 dikali jari-jarinya 12. D sama dengan 2 dikali 12 itu 24 cm. Nah, anak-anak, jadi diameter dari lingkaran tersebut yaitu 24 cm. Kemudian kita akan mencari kelilingnya dengan menggunakan K sama dengan pi kali D. K sama dengan pi dikali D. Nah, dikarenakan diameternya adalah 24 dan 24 itu selain dari kelipatan 7, maka kita akan menggunakan pi-nya 3,14. Berarti keliling sama dengan 3,14 dikali diameternya yaitu 24. Berarti K sama dengan 75,36 cm. Nah, anak-anak, kita simpulkan ya. Jadi keliling
tersebut adalah 75,36 cm. Kemudian anak-anak, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Fatimah ingin menghias tutup toples berikut. Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai tutup toplesnya ya. Fatimah menghiasnya dengan pita berwarna putih. Fatimah telah mengukur panjang diameter tutup toples dengan menggunakan penggaris. Didapatkan panjang diameternya adalah 11 cm. Nah, ibu akan mencoba mengukur tutup toples ini ya. Coba mengukur diameter tutup toples ini. Nah, pas sekali ya. Diameter dari tutup toples ini yaitu 11 cm. Kemudian, berapa sentimeter panjang pita yang dibutuhkan Fatimah? Nah, berarti penyelesaiannya yaitu kita masukkan dulu rumus dari keliling lingkaran. Sama dengan keliling sama dengan D kali D. Dikarenakan diameternya sudah diketahui, jadi kita tidak perlu mencari lagi diameter ya. Nah, kita tulis diketahui diameter tutup toples adalah 11 cm. Nah, setelah itu ditanyakan itu adalah berapa sentimeter panjang pita yang dibutuhkan Fatimah? Berapa sentimeter panjang pita yang dibutuhkan Fatimah? Kita jawab ya. Nah, dengan K sama dengan V kali D, berarti K sama dengan V kali D. Nah, dikarenakan diameternya adalah 11 cm, dan 11 cm itu selain dari kelipatan 7, maka kita akan menggunakan V sama dengan 3,14. Kita cantumkan di sini, K sama dengan V-nya 3,14 dikali D-nya 11 cm. 11. Sehingga keliling yang sama dengan 34,54 cm. Nah, berarti kita simpulkan ya. Jadi, panjang pita yang dibutuhkan Fatimah adalah 34,54 cm. Nah, anak-anak, setelah anak-anak sudah mencoba mengerjakan soal-soal, coba kerjakan soal-soal berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini tentang lingkaran dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Sebelumnya, pasti sudah pernah melihat dengan benda-benda ini seperti biang lala, hula hoop, logam koin, dan jam dinding. Nah,
Benda-benda ini termasuk benda yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Nah, yang pertama itu adalah titik pusat. Titik pusat berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini contoh titik pusat pada lingkaran. Adalah jari-jari. Jari-jari memiliki lambang yaitu R. R pada jari-jari lambangnya kecil ya adik-adik. Jari-jari merupakan segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. R atau jari-jari itu sama dengan radius. Nah, ini dia gambar jari-jari pada lingkaran. Ya, itu ada diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini dia gambar diameter pada lingkaran. Yang keempat, itu ada busur. Busur merupakan garis lengkung bagian yang tertutup pada lingkaran. Nah, ini dia gambar busur pada lingkaran. Dan yang kelima adalah tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, ini dia gambar tali busur pada lingkaran. Yang keenam itu ada tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan inilah gambar tembereng pada lingkaran. Yang ketujuh adalah juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur. Nah, ini dia gambar juring pada lingkaran. Nah, setelah kita mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, sekarang kita mencoba mengerjakan soal. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang diameter jari-jari dan busur? Nah, diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, maksudnya itu yang ini tuh diameter. Diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian. 1, 2, seperti itu. Kemudian jari-jari. Kemudian jari-jari merupakan segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari sepanjang segmen garis tersebut. Nah, maksudnya tuh ini suatu titik pada lingkaran. Nah, ini yang dinamakan jari-jari. Terakhir, busur. Busur merupakan garis lengkung bagian yang tertutup pada lingkaran. Nah, maksudnya yang mana? Maksudnya tuh yang ini. Garis lengkung bagian yang tertutup. Nah, sekarang kita akan mencoba soal nomor 2. Sebutkan banyak jari-jari pada gambar roda di bawah ini. Cara menghitungnya adalah kita harus menghitung jari-jari yang ada di roda ini. Kita hitung sama-sama ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jari-jari pada gambar roda sebanyak 20 jari-jari. Seperti itu. Sekarang kita akan mencoba soal nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bagian ini disebut juring. Kemudian bagian ini disebut tembereng. Juring ini daerah yang dibatasi oleh busur. Nah, ini busur. Kemudian ini yang dinamakan diameter. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pembelajarannya, Kakak mempunyai sebuah lagu tentang lingkaran. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, diberi pisang, tak mau makan. Enam, berliku-liku. Enam, diberi sudut. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, diberi pisang, tak mau makan. Enam, berliku-liku. Enam, diberi sudut. Gimana anak-anak? Udah semangat? Udah siap melanjutkan materi hari ini? Oke, bagus. Jadi, kita melanjutkan materi tentang lingkaran, mengenai luas lingkaran. Coba, siapa yang tahu apa sih luas lingkaran itu? Jadi, luas lingkaran itu merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Coba sekali lagi. Luas lingkaran merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Di sini ada beberapa macam lingkaran. Yang pertama, ada satu lingkaran penuh yang berbentuk bulat, dan yang kedua, ada 3/4 bagian lingkaran, dan yang ketiga, ada 1/2 bagian lingkaran, dan yang keempat, ada 1/4 bagian lingkaran. Oke adik-adik, jadi bagaimana sih cara menemukan rumus luas lingkaran itu? Nah, yang pertama adik-adik bisa menemukannya dengan menyiapkan satu buah karton. Adik-adik bisa membentuknya di sebuah karton tersebut dengan berbentuk lingkaran. Setelah itu, adik-adik bisa melipatnya menjadi 1/16 bagian. Jadi caranya yang pertama, adik-adik bisa melipat dulu lingkaran tersebut menjadi 2 bagian, terus bisa menjadi 4 bagian, yang selanjutnya dilipat lagi menjadi 8 bagian, dan yang terakhir dibentuk lagi atau dilipat lagi menjadi 1/16 bagian.
Oke, untuk langkah selanjutnya kita potong 1/6 lingkaran tadi berdasarkan lipatan yang telah kita lipat-lipat tadi. Nah, potongan tersebut merupakan juring-juring lingkaran. Setelah itu, juring-juring lingkaran itu kita susun. Tapi sebelumnya kita membutuhkan satu juring untuk dipotong menjadi setengah bagian, lalu kita letakkan di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita susun juring-juring tadi menjadi persegi panjang. Untuk bagian bawah kita sebut panjang dan untuk bagian samping kita sebut lebar. Nah, untuk lebar bernilai dengan R dan untuk panjang bernilai pi dikali R. Maka dapat disimpulkan rumus luas lingkaran sama dengan rumus persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah P dikali R, maka rumus luas lingkaran adalah pi dikali R dikali R atau pi dikali R pangkat 2. Untuk pi, pendekatannya adalah 22/7 untuk kelipatan 7 dan 3,14 untuk yang bukan kelipatan 7. Setelah kita mengetahui rumus luas lingkaran, kita lanjut untuk mencoba menghitung luas lingkaran. Di sini kakak mempunyai sebuah contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, Meli akan menghias tutup toples seperti gambar di samping. Nah, lalu Meli akan menghiasnya dengan kain. Sebelum menghias tutup tersebut, Meli harus menentukan garis tengah terlebih dahulu. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk menghias tutup toples tersebut? Nah, diameter tutup toples tersebut adalah 28 cm. Jadi, untuk penyelesaiannya, yang pertama, tadi kan sudah diketahui bahwa tutup tempat makanan atau tutup toples tersebut itu merupakan lingkaran dan diketahui diameternya adalah 28 cm. Nah, yang pertama, langkah yang pertama, karena kan tadi diketahuinya diameter, otomatis kita harus mengubahnya kepada jari-jari terlebih dahulu. Karena tadi rumus luas lingkaran adalah V dikali L dikali L. Nah, untuk pertama kita mencari rumus luas jari-jari lingkarannya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari jari-jarinya, diameternya kita dibagi 2. Jadi 28 dibagi 2 atau R sama dengan setengah dikali D. Selanjutnya kita masukkan rumus luas lingkaran, yaitu L sama dengan V dikali R pangkat 2. Berhubung tadi jari-jari lingkarannya adalah kelipatan dari 7, maka kita menggunakan V-nya adalah 22/7. Maka dapat diturunkan, yaitu L sama dengan 22/7 dikali 14 pangkat 2. Sebelumnya kita kalikan terlebih dahulu jari-jarinya, yaitu 14 dikali 14 sama dengan 196. Setelah itu kita dapat menurunkannya kembali menjadi L sama dengan 22/7 dikali 196. Dan bisa diturunkan kembali, hasil dari 22 dikali 196 adalah 4312 dibagi 7 dan sama dengan luasnya 616 cm. Nah, jadi kain yang dibutuhkan adalah 616 cm persegi. Untuk soal yang kedua, di sini ada lingkaran yang berbentuk 3/4 bagian lingkaran yang mempunyai jari-jari 10 cm. Karena di sini gambarnya sampai titik pusat, jadi ini disebut jari-jari. Oke, kita masukkan ke dalam rumus 3/4 bagian lingkaran. 3/4 dikali V dikali R dikali R. Berhubung tadi jari-jarinya adalah 10 cm, maka kita menggunakan V-nya itu adalah 3,14 karena 10 itu bukan kelipatan dari 7. Langsung saja 3/4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Kita dahulukan yang angka 10 dulu.
10 dikali 10, 100. Langsung kita ke bawahkan lagi. 3/4 dikali 3,14 dikali 100. Menghasilkan 3/4 dikali 314. Kenapa ini hasilnya 3,14 dikali 100 adalah 314? Karena 3,14 hilang komanya karena ada 100 yang nolnya itu ada 2. Nah, kalau perkalian 10, 100, 1000, tinggal kita pindahkan komanya ke kanan 2 kali karena nolnya ada 2. Oke, langsung saja di sini 3/4 dikali 314. Kita bisa pertama-tama kita bisa membaginya dulu. 314 dibagi dengan 4, kita bisa menggunakan kalkulator atau menghitung dengan manual. Jadi hasil dari 314 dibagi 4 adalah 78,5. Nah, langsung dikalikan dengan 3. 3 dikali 78,5 sama dengan 235,5 cm persegi. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.